Assalamualaikum, hai hai hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan membahas materi IPAS kelas 4 bab 5 halaman 125 sampai 137. Silakan disimak ya. Terlihat di dalam gambar anak-anak sedang melihat peta Indonesia. Bab 5 cerita tentang daerahku, di mana tempat tinggal kalian. Jika mendapatkan pertanyaan tersebut, kalian sudah pasti bisa menunjukkan dengan benar di mana rumah kalian berada. Tetapi apakah kalian sudah mengenal provinsi tempat tinggal kalian berada? Apa saja kekayaan alamnya? Lalu bagaimana dengan kehidupan masyarakat di daerah kalian? Yuk kita pelajari bersama di bab ini. Adapun untuk tujuan pembelajaran, yang pertama menceritakan perkembangan sejarah daerah tempat tinggal. Yang kedua, mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal. Yang ketiga, menelaah pengaruh perkembangan daerah terhadap kehidupan perekonomian masyarakat di daerah tempat tinggal. Lanjut halaman 126. Topik A, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu? Nah, ini ada 4 pertanyaan esensial. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 dan 2 itu disesuaikan dengan daerah kalian masing-masing ya. Misalnya kalian tinggal di daerah mana gitu kan, dan siapa saja tokoh lokalnya itu siapa. Nah, di sini Ibu mencontohkan ini tentang kerajaan Kediri dan tokohnya ya. Tapi sekali lagi kalian sesuaikan dengan daerah kalian saja ya. Jadi tidak perlu ikuti jawaban nomor 1 dan 2. Lanjut. Nomor 3, apa sajakah hal yang berbeda dari daerah tempat tinggal kalian di masa dahulu dan kini? Nah, misalnya semakin ramai penduduk, tanah semakin sempit, tidak sesejuk dahulu gitu ya. Nomor 4, mengapa kita harus menjaga peninggalan sejarah daerah tempat tinggal? Karena yang pertama, menambah kekayaan atau aset sejarah yang dimiliki, menjadi sarana ilmu pengetahuan bagi warga, sebagai objek wisata bagi warga lokal dan luar daerah, dan objek penyampaian sebuah pemahaman tentang masa lalu. Kemarin kakekku cerita tentang asal-usul kota ini. Katanya dulu kota ini adalah hutan, tapi ceritanya panjang, lebih seru didengarkan langsung dari kakekku. Wah, seru sepertinya. Nanti sore aku ke rumahmu ya. Aku mau dengar cerita dari kakekmu. Apa kalian pernah mendengar kata sejarah? Apa yang dimaksud dengan sejarah? Kalian dan orang-orang di sekitar kalian semuanya pasti memiliki kisah di masa lalu. Begitupun dengan daerah tempat tinggal kalian. Nah, cerita mengenai berbagai hal yang benar-benar terjadi di masa lalu inilah yang disebut dengan sejarah. Lanjut halaman 127. Coba ingat kembali masa kecil kalian. Apakah kondisi rumah kalian dahulu masih sama dengan sekarang? Apakah rumah-rumah tetangga dahulu masih sama dengan sekarang? Lalu bagaimana dengan lingkungannya? Apakah keadaan lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian masih sama? Setidaknya lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian pasti sudah menjadi ramai. Ini menjadi bukti bahwa sebuah daerah dapat berkembang. Kota atau kabupaten maupun provinsi tempat tinggal kalian pun selalu mengalami perubahan. Dahulu keadaannya tidak seperti sekarang. Penduduknya tidak sebanyak sekarang, lingkungan alamnya pun kemungkinan besar tidak sama dengan saat ini. Jadi penasaran ya, bagaimana sejarah kota atau kabupaten maupun provinsi tempat kita tinggal? Yuk kita pelajari bersama. Mari mencari tahu. Tahukah kalian bahwa salah satu faktor perkembangan daerah kalian adalah karena adanya pengaruh dari perkembangan kerajaan-kerajaan di zaman dahulu? Lalu, tahukah kalian bahwa bangsa Indonesia baru mengenal aksara setelah berkembangnya
Sistem pemerintahan kerajaan. Jauh sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, wilayah Indonesia merupakan bagian-bagian dari banyak kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini juga yang turut membantu berkembangnya Indonesia menjadi sebuah bangsa. Yuk kita cari tahu bersama mengenai kerajaan-kerajaan ini. Berikut yang perlu kalian lakukan. Kosakata baru yang kalian dapat yaitu aksara, artinya huruf. Lanjut halaman 128. Pelajari mengenai kerajaan-kerajaan di Nusantara dan wilayah kalian berdasarkan informasi berikut. A. Wilayah kerajaan yang mempengaruhi perkembangan daerah tempat tinggal kalian. B. Peninggalan sejarah. C. Tokoh. Tuliskan informasi tersebut pada buku tugas kalian. Sampaikan informasi tersebut pada kegiatan diskusi bersama teman-teman dan guru kalian. Nah, jawaban setiap siswa dapat menjawab sesuai daerahnya masing-masing ya. Seperti contoh di bawah ini. Misalnya kalian tinggal di Banten. Nah, kerajaan yang mempengaruhi perkembangan daerah tempat tinggal adalah Kerajaan Banten. Peninggalan sejarah dan tokohnya bisa kalian tuliskan ya. Bawahnya kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh 3 corak budaya, yakni Hindu, Buddha, dan Islam. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha dari berbagai peninggalan yang ada diketahui bahwa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang India. Setelah itu bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan bercorak Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Waktu itu kekuatan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah mulai melemah. Kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan mereka mulai melepaskan diri dan raja-rajanya memeluk agama Islam. Setelah itu bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Lanjut halaman 129. Nah, kalian bisa baca kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam di halaman 129 sampai halaman 132. Lanjut halaman 133. Mari mencari tahu. Tantangan kakek Lan. Sore hari tiba, Banu datang ke rumah Lan. Tak sabar mendengar cerita dari kakek Ian. Sebelum bercerita, kakek Ian memberi Banu dan Ian tantangan. Kakek Ian menantang Banu dan Ian untuk menebak siapa saja tokoh di benda tersebut. Benda apakah itu? Yuk coba bantu Banu dan Ian mendapatkan jawabannya. Siapkan buku tugas dan baca dahulu instruksinya sebelum memulai kegiatan. Nomor 1, guru kalian akan meminta kalian mengeluarkan uang kertas yang sudah diminta membawa sebelumnya. Kedua, salinlah tabel berikut ini pada buku tugas kalian. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi yang kalian dapatkan dari hasil observasi. Ada nominal, tokoh pada gambar, asal daerah tokoh, dan peran tokoh. Kalian dapat mulai mengamati benda tersebut. Kalian dapat mencari tahu dengan mencari informasi dalam buku, internet, ataupun dengan bertanya pada orang di sekeliling kalian. Kalian juga dapat meminta artikel tambahan dari guru kalian. Tuliskan jawaban kalian pada buku tulis. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Lanjut halaman 134. Mari mencari tahu. Mari kita mencari tahu sejarah daerah tempat tinggal kita. Guru kalian akan mengundang narasumber dan membuat gelar wicara mini. Siapkan buku tulis dan baca instruksinya sebelum memulai kegiatan. Yang pertama, buatlah 5 pertanyaan yang akan kalian tanyakan
saat gelar wicara berlangsung mengenai tentang alam atau kenampakan lingkungan, sejarah berdirinya daerah tempat tinggal kalian, tokoh asal daerah, dan kerajaan yang pernah berkembang di daerah tempat tinggal kalian, serta pengaruh berkembangnya kerajaan di masa dahulu dengan perkembangan daerah tempat tinggal kalian kini. Yang kedua, salinilah tabel berikut ini ke dalam buku tulis kalian. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi yang kalian dapatkan dari hasil gelar wicara, nama narasumber, pekerjaan narasumber, pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan selanjutnya, dan informasi. Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Lanjut halaman 135. Lakukan bersama, berkumpullah dengan kelompok yang sudah disepakati bersama guru kalian. Siapkan 1 lembar kertas karton atau samson serta alat mewarnai untuk kegiatan ini. Buatlah peta pikiran dengan tema sejarah daerah kalian yang berisi informasi dari gelar wicara yang sudah dilakukan. Sertakan juga perbandingan daerah kalian dahulu dan saat ini. Tambahkan keterangan terkait tanggal penting, nama tokoh, daerah, dan hal lain. Nah, jawabannya disesuaikan dengan daerah kalian ya. Bawahnya mari refleksikan. Nomor 1, menurut kalian seberapa penting mengenal sejarah, mengapa? Yang kedua, apa hal menarik dari sejarah daerah tempat tinggal kalian? Nomor 3, apa yang bisa dipelajari dari tokoh daerah kalian? Yang keempat, apakah menurut kalian masyarakat di daerah tempat tinggal kalian sudah menjaga peninggalan sejarahnya dengan baik? Mengapa? Yang kelima, menurut kalian cara apa saja yang bisa dilakukan agar peninggalan sejarah di daerah kalian bisa terjaga dengan baik? Yang keenam, menurut kalian apakah apa yang kalian lakukan sekarang bisa menjadi sejarah yang mengubah masa depan? Apa contohnya? Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Untuk jawaban nomor 2 disesuaikan dengan daerah kalian ya. Lanjut halaman 136. Nah, ini ada peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha. Ada candi, arca, seni ular, karya sastra, seni ukir, bahasa, dan tulisan. Lanjut halaman 137. Nah, ini ada peninggalan masa kerajaan Islam. Ada masjid, batu nisan, kaligrafi, kerajaan, dan lainnya. Bawahnya apa yang sudah aku pelajari? Tentunya kalian sudah mempelajari tentang sejarah, manfaat dari belajar sejarah, dan kita dapat mengetahui kehidupan masa lalu melalui peninggalan sejarah. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.